Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semester 3 Prodi Administrasi Publik yang Ibu banggakan? Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, pagi ini kita dapat melangsungkan perkuliahan perdana semester Gasal 2020-2021 dalam kondisi yang sehat walafiat, ya, tidak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan untuk pelaksanaan mata kuliah kebijakan publik pada satu semester ke depan kita dikasih Allah, dirahmati Allah dengan kesehatan dan kekuatan serta panjang umur yang berkah dan bermanfaat. Mahasiswa yang Ibu banggakan, mata kuliah yang akan kita kaji ini adalah mata kuliah kebijakan publik kode ADP Administrasi Publik 19813. Ya. Dosen pengampunya adalah Ibu sendiri, Ibu Isnaini Rodiah. Deskripsi dari mata kuliah ini adalah mata kuliah kebijakan publik yang mengkaji tentang konsep yang berkaitan dengan teori-teori kebijakan publik, bentuk dan dinamika kebijakan publik, terutama di Indonesia, aspek statis dan dinamis kebijakan publik, serta fungsi kebijakan publik yang mencakup ranah kesejahteraan publik yang juga dikaitkan dengan aspek kultur sosial politik dan internasional. Sedangkan ruang lingkup bahasan yang akan kita kaji adalah yang pertama konsep kebijakan publik, kedua pengantar formulasi, implementasi, dan evaluasi serta analisis kebijakan publik di Indonesia. Juga yang termasuk dengan dinamika masalah-masalah studi kasus kebijakan publik yang terjadi di Indonesia. Ya. Nanti materi yang kita kaji adalah konsep kebijakan, pengantar formulasi implementasi, dan dinamika masalah dan kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Kemudian tujuan dari perkuliahan ini adalah diharapkan kalian mampu menjelaskan dan mendeskripsikan teori kebijakan publik, bentuk dan dinamika kebijakan publik di Indonesia, aspek statis dan dinamis dari kebijakan publik serta fungsi kebijakan publik. Kemudian materi sampai dengan UTS, bagaimana yang tertera di sini, kita punya 7 pertemuan, kemudian diakhiri dengan UTS. Ya, ada kontrak perkuliahan, kemudian pekan kedua kita bicara tentang konsep dan ruang lingkup, pekan ketiga kita bicara tentang pendekatan kebijakan publik, pekan keempat model-model kebijakan, kemudian pekan kelima masih melanjutkan materi model-model kebijakan, kemudian pekan keenam kita bicara tentang proses kebijakan, kemudian pekan ketujuh ini model-model implementasi kebijakan publik. Selanjutnya, setelah UTS, kita akan mengkaji materi-materi sampai dengan 7 pertemuan ke depan sampai UAS. Ini pertemuan ke-9 menyusun agenda kebijakan publik, kemudian yang ke-10 menyusun agenda kebijakan publik juga, meneruskan, kemudian 11-12 pertemuan ke-11-12 formulasi kebijakan, pertemuan ke-13 implementasi kebijakan, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi kebijakan, dan terakhir perkuliahan kita nanti akan membahas tentang perubahan kebijakan publik. Kemudian kita akan melaksanakan UAS. Dan kalian bisa membaca beberapa literatur yang sudah Ibu tampilkan di sini. Di luar ini juga masih banyak sekali literatur tentang kebijakan publik. Kalau seandainya kalian tidak menemukan sebagaimana yang Ibu tampilkan ini, kalian boleh juga membaca
literatur yang berbeda, akan tapi yang terpenting adalah intinya literaturnya kebijakan publik. Oke, kemudian manajemen perkuliahan, waktunya sudah ditentukan, kemudian ruangnya pakai media e-learning, ada bahan ajar berupa PDF, PPT, dan video. Kemudian metode perkuliahan adalah pakai jaringan, diskusi, dan makalah. Selanjutnya, ini nanti ketentuan teknisnya ada ini ya, UTS, UAS, kemudian makalah kelompok. Makalah kelompok ini nanti akan kalian kumpulkan di akhir semester 2S. Ini ketentuan teknisnya, nanti kalian bisa baca dan kalian akses di e-learning. Demikian yang Ibu bisa sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan perdana ini menjadi awal kebaikan bagi kita untuk menjalankan semester demi semester selama kuliah di UNSIDA. Tetap semangat ya, walaupun perkuliahan dalam kondisi secara virtual seperti ini, mudah-mudahan ada hikmah, blessing in disguise ya, hikmah di balik bencana. Sukses selalu, mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi sehat walafiat, diberi Allah kekuatan, panjang umur untuk selalu meningkatkan ibadah pada Allah serta istiqomah di jalan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.